Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang identifikasi simplicia bagian-bagian tumbuhan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Laila Novitasari. Saya di sini sebagai moderator. Dan perkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama, Sultan Adam Tazuri sebagai narasumber pertama, Cici Saidatul Adimi sebagai narasumber kedua, dan Muhammad Hadi Ma'ruf sebagai narasumber ketiga. Langsung saja, materi akan disampaikan oleh narasumber pertama. Kepadanya kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Sultan Adam Tazuri. Saya sebagai narasumber pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi simplicia bagian-bagian tumbuhan. Pengertian, simplicia adalah bahan alamiah yang telah dikeringkan dan digunakan sebagai bahan obat yang belum mengalami pengolahan apapun. Simplicia nabati adalah salah satu jenis bahan alamiah. Simplicia nabati ialah eksudat tanaman atau isi sel yang keluar dari tanaman dengan sendirinya dan belum berupa zat kimia murni. Bagian-bagian tanaman yang digunakan sebagai simplicia antara lain kayu, kulit, daun, bunga, akar, rimpang, buah, dan biji. Identifikasi simplicia. Ada 3 macam cara mengidentifikasi simplicia, yaitu yang pertama organoleptis, yaitu meliputi pengujian morfologi berdasarkan bentuk, warna, bau, dan rasa dari simplicia. Yang kedua makrofis, ialah pengujian yang dilakukan dengan mata telanjang atau hanya dengan bantuan kaca pembesar pada bagian tanaman yang akan digunakan sebagai simplicia. Yang ketiga mikroskopis, ialah pemeriksaan irisan bahan atau serbuk dan pemeriksaan anatomi dari jaringan itu sendiri. Bagian tumbuhan yang akan kita bahas untuk mengidentifikasi kali ini adalah daun dari Guazoma ulmifolia lam atau daun jati Belanda, kulit dari Cinnamomicortex atau kulit kayu manis, kayu dari Sapan lignum atau kayu secang, rimpang yaitu Zingiberis officinal rhizoma atau jahe. Alat bahan dan cara kerjanya. Alat dan bahan. Yang pertama membutuhkan mikroskop, kedua objek dan cover glass, ketiga pipet tetes, yang keempat simplicia tumbuhan, batang tumbuhan, dan buah tumbuhan seperti Guazuma ulmifolia lam atau daun jati Belanda, Sapan lignum, kayu secang, Cinnamomicortex, kulit kayu manis, rimpang, temulawak, jahe, cengkeh, dan lada hitam. Yang kelima simplicia serbuk. Yang keenam aquades. Berikut cara kerjanya. Yang pertama, identifikasi setiap simplicia secara organoleptik, makroskopik, dan mikroskopik. Yang kedua, siapkan mikroskop, atur cahaya yang terang. Yang ketiga, letakkan sedikit serbuk yang akan diamati pada objek gelas. Yang keempat, tetesi sedikit aquades, kemudian tutup dengan cover glass. Yang kelima, lihat dan amati bagian-bagian simplicia di bawah mikroskop. Yang keenam, gambar dan catat hasil pengamatan dan beri keterangan. Selanjutnya, daun jati Belanda, Guazima ulmifolia lam. Folium dalam artian daun adalah salah satu bagian
dari tumbuhan yang tumbuh pada bagian paling atas. Dari tumbuhan dan dapat dipakai untuk bahan simplicia, salah satunya adalah daun jati Belanda, Guazuma ulmifolia. Nama lain daun jati Belanda. Tanaman asal Guazuma ulmifolia, kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliophyta, ordo Malvales, famili Sterculiaceae, genus Guazuma, spesies Guazuma ulmifolia Lam. Identifikasi Guazuma ulmifolia. Organoleptis mikroskopik. Bentuknya ekstra kering, warna hijau kecoklatan, rasa agak kelat, bau aromatik lemah. Berikut gambarnya. Selanjutnya, sapan lignum atau kayu secang. Lignum adalah bagian xylem yang berkayu dan batang yang dapat digunakan sebagai bahan simplicia. Nama lain kayu secang, tanaman asal Caesalpinia sapan, kingdom Plantae, divisio Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledone, subkelas Ayimpetale, ordo Rosales, famili Leguminosae, genus Caesalpinia, spesies Caesalpinia sapan L. Selanjutnya, identifikasi Caesalpinia sapan L. Organoleptis. Bentuk serutan kayu, warna merah kecoklatan, rasa agak kelat, bau tidak berbau. Berikut gambarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada narasumber pertama, kami ucapkan terima kasih. Lanjut, penjelasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh narasumber kedua. Kepadanya kami persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Cici Saidatul Adimi. Saya di sini sebagai narasumber 2. Saya akan melanjutkan materi tentang identifikasi simplicia bagian-bagian tumbuhan. Ya, di slide 10 ini kita sudah sampai pada materi Cinnamomi cortex atau kulit kayu manis. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu korteks. Korteks adalah bagian kulit batang yang diambil dari bagian kulit terluar tanaman tingkat tinggi yang berkayu dan berguna sebagai bahan simplicia obat. Nama lain dari Cinnamomi cortex ini adalah kulit kayu manis. Nama tanaman asal Cinnamomum zeylanicum. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Laurales, famili Lauraceae, genus Cinnamomum dan spesiesnya Cinnamomum verum. Kita lanjutkan dengan identifikasi dari Cinnamomi cortex. Cinnamomi cortex memiliki organoleptis mikroskopik berbentuk serbuk halus, warna coklat kekuningan, bau khas, rasa manis, sedikit pedas. Bisa kita lihat makroskopiknya. Ini adalah Cinnamomum cortex atau kulit kayu manis, dan ini mikroskopik dari Cinnamomi cortex. Bisa kita lihat, Cinnamomi cortex memiliki epidermis, periderm, sel periderm yang membatu, sel batu dengan penebalan bentuk U, sel minyak, parenkim cortex, serabut perisikel, sklerenkim yang terdiri dari sklereida berdinding tebal, jaringan phloem, sel lendir, jari-jari empulur dengan hablur kalsium oksalat bentuk prisma, dan yang terakhir memiliki serabut phloem. Kita lanjut
pada materi Zingiber officinae rhizoma atau jahe. Rhizoma ialah akar tinggal yang memiliki pengertian sebuah bentuk modifikasi tanaman yang biasanya menjalar dalam tanah dan dapat menghasilkan tanaman baru dari ruasnya yang dapat dijadikan bahan simplisia obat. Nama lain jahe, tanaman asal Zingiber officinale, kingdom Plantae divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Zingiberis, famili Zingiberaceae, genus Zingiber mill, dan spesiesnya Zingiber officinale. Kita lanjutkan dengan mengidentifikasi Zingiber officinale rhizoma atau jahe. Jahe memiliki organoleptis mikroskopik berbentuk serbuk halus. Ya, apabila sudah dihaluskan, warna coklat kekuningan, memiliki rasa pedas dan bau khas. Ini adalah bentuk dari jahe. Dan ini adalah mikroskopiknya. Serbuk rimpang jahe memiliki parenkim berisi butir pati, jaringan gabus, dilihat tangensial, berkas pembuluh, butir pati, periderm, pembuluh kayu, serabut, dan parenkim dengan sel sekresi. Next, cengkeh yang memiliki nama tanaman asal Syzygium aromaticum L, Mer, dan Peri. Cengkeh sendiri memiliki pengertian sebagai tanaman tropis asli Indonesia yang dapat tumbuh di berbagai daerah di Indonesia, baik di dataran rendah, dekat pantai, maupun dengan daerah pegunungan di ketinggian 900 mdpl. Tanaman cengkeh dapat tumbuh dengan baik jika mendapat cukup air dan sinar matahari langsung. Identifikasinya adalah nama lain cengkeh, nama tanaman asal Syzygium aromaticum L, kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Syzygium pbr, spesies Syzygium aromaticum L. Ya, untuk identifikasi dari cengkeh atau Syzygium aromaticum ini sendiri memiliki organoleptis berbentuk serbuk halus, warna coklat, rasa pedas, dan bau khas aromatik. Ini adalah bentuk makroskopik dari cengkeh, bisa kita lihat. Dan ini adalah bentuk mikroskopik dari cengkeh atau Syzygium aromaticum L. Memiliki kelenjar sikret yang mengandung minyak, memiliki polen, memiliki serat sklerenkim, dan serbuk sari bentuk segitiga, skizolisigen, kurang lebih kelenjar sikret berisi minyak. Dari tumbuhan Eugenia caryophyllus atau cengkeh. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kepada narasumber kedua, kami ucapkan terima kasih. Lanjut penjelasan yang terakhir akan disampaikan oleh narasumber ketiga. Kepadanya kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Ma'ruf. Sebagai narasumber ketiga akan melanjutkan penjelasan dari narasumber kedua. Lada hitam, Piper nicrum ligneus. Nama lain lada hitam, nama tanaman asal Piper nicrum ligneus. Kingdom Plantae, divisi Therosopieta, kelas Magnoliopsida, ordo Piperales, famili Piperaceae, genus Piper ligneus, spesies Piper nicrum ligneus. Identifikasi dari Piper nicrum ligneus: memiliki bentuk serbuk ablur, warnanya hitam kecoklatan, memiliki bau khas aromatik, rasa agak pedas. Temulawak Curcuma xanthorrhiza Rock. Nama lain temulawak, nama tanaman asal Curcuma xanthorrhiza Rock. Divisi Spermatophyta, kelas Magnosotyledon, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Curcuma, spesies Curcuma xanthorrhiza Rock. Identifikasi dari Curcuma xanthorrhiza: memiliki bentuk serbuk ablur, warnanya kuning, memiliki bau khas aromatik, rasa tajam dan pahit. Bagian-bagian sel tumbuhan:
bisa dilihat dan dibaca pada gambar-gambar makroskopik maupun mikroskopik bahwa bagian-bagian tumbuhan tersebut memiliki sel-sel dan jaringan masing-masing. Keterangan sudah tertera pada gambar mikroskopik. Contoh, pada rimpang jahe terdapat parenkim berisi butir pati, jaringan gabus, berkas pembuluh butir pati, parederem pembuluh kayu, serabut, dan parenkim dengan sel sekresi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada narasumber ketiga, kami ucapkan terima kasih. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah perkataan, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.